Masyarakat harusnya mendapatkan layanan fasilitas kesehatan secara merata dari pemerintah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dr. Novel Titi Paemboman memaparkan setiap kecamatan seharusnya memiliki puskesmas yang representatif. Dalam puskesmas tersebut juga harus memiliki sumber daya manusia yang memadai, obat-obatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Menurut Dr. Novel, keberadaan puskesmas untuk layanan kesehatan tidaklah cukup. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur membangun rumah sakit Pratama di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Muara Bangkal dan Sangkulirang. Keberadaan RS Pratama ini juga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tak dapat dilakukan di puskesmas. Dengan begitu, pasien tak lagi dirujuk ke ibu kota kabupaten. Sekarang kecamatan itu idealnya punya puskesmas yang baik. Makanya kan teman-teman udah lihat nih, setelah saya bicara banyak beberapa tahun yang lalu, puskesmasnya sudah mulai berubah. Termasuk puskesmas Teluk Lingga. Udah dibongkar kan? Masa puskesmas kayu sih? Ya kan? Gak cakep lah. Paling tidak kita bangun puskesmas dengan tata ruang. Jadi bikin puskesmas rumah sakit itu nggak asal bangun, kawan. Itu semua harus punya konsultan kesehatan. Contoh, ruangan lab depannya itu harus ruang apa? Itu harus. Nggak bikin bangunan seperti PU. Mau bikin bangunan itu nggak bisa, ya. Jadi ruangan radiologinya itu harus di mana? Ruang pengolahan limbahnya harus di mana? Itu semua harus ikut aturan kesehatan, ya, gitu. Nah, jadi di kecamatan sebaiknya ada puskesmas. Dan di situ juga saya bilang tadi, tenaganya harus ada, obatnya harus ada, sarana penunjangnya harus ada. Nah, pertanyaannya, sekarang orang-orang yang ada di kecamatan dan desa-desa itu kadang-kadang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan spesialis. Itulah sebabnya hari ini kita lihat di Sangkulirang ada namanya Rumah Sakit Pratama. Rumah Sakit Pratama itu biasanya akan membackup beberapa kecamatan terdekat. Contoh misalnya kita bangun Rumah Sakit Pratama di Sangkulirang untuk misalnya Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, ya. Ketika ada kasus-kasus emergensi yang perlu penanganan cepat, mereka tidak harus jauh dirujuk ke ibu kota kabupaten. Karena apa? Teman-teman tahu sendiri. Bisa saja ada akses jalan yang tidak bisa menjamin rujukan pasien itu akan aman sampai di rumah sakit rujukan. Misalnya nanti tiba-tiba dari Muara Bungkal, Muara Calong sampai di daerah mana itu yang becek-becek kemarin tertahan di situ, pasti berisiko kepada pasien, ya kan? Itu sebabnya sekarang sudah ada rumah sakit Pratama yang ada di Sangkulirang dan ada di Muara Bungkal, ya kan? Nah, sekarang kita minta pemerintah, karena saya dengar kadang-kadang dokter spesialis nggak betah. Kenapa nggak betah? Karena itu tadi jaminan hidup mereka tidak sesuai harapan teman-teman spesialis. Ya saya kira kalau sesuai aturan, regulasinya misalnya katakanlah begini, gajinya mereka maksimal berapa sih? Oh per bulan misalnya 25 juta. Anggaran kita sanggup berapa? Kita tawar ke dokternya. 20 juta dokter siap? Oke. Karena yang kita pentingkan adalah menyelamatkan nyawa masyarakat Kutai Timur ini dari kasus-kasus emergensi. Ibu-ibu, tiba-tiba misalnya terjadi posisi lintang hamilnya, bidan kan tidak bisa bertindak. Itu harus dokter obgyn yang tindaki. Nah, kayak di Sangkulirang, nggak perlu dia ke sini. Di sana ada dokter obgyn, ya kan? Anestesi biusnya ada, penata anestesi dilakukan di situ. Aman. Itu contoh. Meski sudah memiliki 2 RS Pratama, masalah belumlah selesai. Saat ini Kabupaten Kutai Timur kekurangan dokter spesialis. Untuk itu dirinya mendorong pemerintah agar menjamin kehidupan dokter spesialis yang bertugas di Kabupaten Kutai Timur. Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Indeks Media mengabarkan.